Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas analisa saham ELSA atau Elnusa Tbk ya. Ini bidangnya di minyak dan gas terutama, anak usaha dari Pertamina Hulu. Ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun tanggal 2 Maret 2023 ya, tutup tahun 2022. Dan hari ini tanggal 13 Maret 2023 harganya naik 1,23% ke 328 per lembar saham. Kalau kita lihat price performance-nya ya, ini lumayan oke teman-teman ya. Jadi ini banyak yang positif kecuali kalau teman-teman belinya di 5 tahun yang lalu. Kalau jangka panjang nih floating profit 60% ya. 3 tahun floating profit dan ini rata-rata floating profit kecil-kecil. Ya, tahun ini aja 2023 sampai tanggal 13 Maret itu sudah plus 5,13%. Harga tertinggi setahun terakhir 400 dan harga terendahnya 272. Ya, ini kira-kira ada di tengah-tengah ya. Lebih cenderung ke bawah ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas ya analisa saham Elsa ini dari 4 analisa. Yang pertama fundamentalnya kita akan lihat seperti apa, dari seasonality seperti apa, bandarmologi apa yang terjadi di saham ini satu tahun terakhir, kemudian di technical ya kira-kira harga sahamnya akan kemana. Oke, ini adalah corporate action terdekat teman-teman ya. Ada RUPS nanti hari Selasa tanggal 18 April 2023. Ya, ini rapatnya adalah offline ya, ada fisiknya, juga ada online. Jadi elektronik ya, lewat web KC. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak bisa hadir secara offline bisa hadir secara online. Ya, yang boleh hadir adalah pemegang saham yang namanya tercatat tanggal 17 Maret ya. Jadi kalau mau ikut ya harus tercatat sebelum tanggal 17 Maret. Oke, sekarang kita akan bahas ke fundamentalnya dulu ya, yaitu kinerja jangka panjangnya. Kalau kita lihat grafiknya, ini cenderung naik teman-teman ya, cenderung naik, meskipun ini sempat stagnan, namun ini sudah mulai naik, stagnan, kemudian naik lagi ya. Secara overall tetap naik ya, laba kotornya juga secara overall kalau ditarik garis lurus ini masih naik, laba usaha pun demikian, laba bersihnya pun demikian, namun ini sebenarnya 2014 laba bersihnya pernah lebih tinggi daripada 2022. Oke, jadi secara jangka panjang ini kinerjanya masih naik teman-teman ya, masih oke. Kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya, eh, sayangnya ini beban pokok penjualannya tambah besar teman-teman ya. Beban pokok penjualan tambah besar sehingga menggerus laba bersihnya secara persentase dari pendapatan. Ya, beban usahanya untungnya turun ya sehingga laba usahanya ternyata masih turun ya. Bukannya naik ya, tapi masih turun karena apa ya? Tadi beban pokok penjualannya ini mungkin lebih dominan ya secara bobot lebih besar. Kemudian secara laba bersihnya pun ikut tergerus teman-teman ya. Dari 5% menjadi 3,1%. Jadi tipis teman-teman ya untungnya teman-teman ya. Hanya 5 sampai 3% dari pendapatan. Nah, ini adalah kinerja tutup tahunnya teman-teman ya. Secara pendapatan naiknya cukup oke ya, naik 51,2% jadi 12 triliun. Laba kotornya naiknya juga lumayan 41,4%. Laba usahanya dan laba bersihnya ini naiknya luar biasa 246,8% ya. Oke, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ini memang beban pokok penjualannya naik tipis ya, beban usahanya turun tipis. Ini memang didominan kenaikan ini karena memang pendapatannya naik, teman-teman ya. Jadi pendapatannya naik ya. Kan kita tahu harga gas lagi naik ya. Jadi harganya lagi naik, pendapatannya naik, sementara beban pokok penjualannya secara prosentase masih sama, artinya bertambah sedikit aja, sedangkan beban usahanya ini juga malah turun ya, sehingga ya laba bersihnya semakin ke bawah semakin besar. Seperti itu kira-kira ya. Untuk prosentasenya laba bersihnya naik ya dari 1,3 ke 3,1. Nah, sekarang kita akan bahas valuasinya teman-teman ya. Jadi pada saat video ini dibuat, PBV-nya di bawah 1 nih, 0,38 dan PER-nya 6,33. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya ini PBV ya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Jadi masih oke. Untuk PER-nya ini juga masih cenderung di bawah rata-rata teman-teman. Ini pernah merugi tahun 2011 satu kali aja.
Ya, kalau kita lihat ROE-nya 9,19 ya. Kalau kita bagi karena kita bayarnya di ekuitas 0,58, maka 9,19 kita bagi aja dengan 0,58 teman-teman ya. Hasilnya adalah 15,84%. Jadi itu ROE secara kita kalau kita beli harga sahamnya di PBV 0,58. Jadi termasuk murah ini teman-teman ya. Valuasinya murah. Nah, untuk dividennya sendiri ini rutin bagi dividen teman-teman ya. Terakhir yieldnya 2,27%. Ya, kemudian kalau kita lihat tutup tahun ini 2022 EPS-nya adalah 52 per lembar saham. Kalau kita lihat DPR-nya ya, payout ratio-nya ini nggak stabil teman-teman ya. Nggak stabil, semakin kecil profitnya, maka semakin besar payout ratio-nya. Ya, jadi kalau boleh saya asumsikan karena ini mendekati 2019, maka kemungkinan akan membagi payout ratio-nya 25 persenan ya. Jadi kita kalikan aja 52 kali 25%. Jadinya 13, kita bagi dengan harga saat ini, ketemu yield-nya 3,9%. Rata-rata ini di Juli teman-teman ya. 3 tahun terakhir di bulan Juli. Ya ini akan berhubungan nanti dengan seasonality pasti. Oke, sekarang kita akan masuk ke seasonality-nya. Nah tadi kita lihat ya, 3 tahun terakhir ini come date-nya di bulan Juli, payment date-nya di bulan Agustus. Kita lihat di Juli, 3 tahun terakhir, ternyata nggak ngefek apa-apa teman-teman ya, malah turun nih teman-teman ya. Naiknya justru sebelumnya nih, kalau tahun 2020 April nih kan angkatan corona ya, naik cukup tinggi, kemudian 2021 malah minus teman-teman ya, malah minus. Jadi ini nanti tidak ada hubungannya dengan dividen teman-teman, dividennya nggak terlalu impact ternyata ya. Yang kalau kita lihat secara seasonality-nya memang paling bagus ini memang di April ya. Dan Maret ini dia sudah turun, sorry, potensinya turun namun ini sudah naik ya. Jadi kecurian di sini. Nanti apakah April tetap naik? Kalau kita lihat ya, kalau Maret naik ya, kita lihat ya, Aprilnya pasti naik secara historical ya. Kalau Maret naik, April pasti naik. Ini historical 10 tahun eh, yang lalu. Ya, jadi apakah ini akan mengulang lagi historinya? Nanti kita lihat aja. Tapi yang jelas ini potensinya ada besar di April dan Mei. Mei cuma 50%. Nah, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Kita akan lihat apa yang terjadi di saham ini selama setahun terakhir ya. Ini pemegang sahamnya, teman-teman ya, PT Pertamina Hulu Energi itu 51% ini pengendali, sisanya publik 48,8%. Jumlah pemegang sahamnya sebenarnya cukup banyak ya, 40 ribuan, namun ini cenderung turun terus nih, jadi mulai ditinggalkan investor retail. Kemudian untuk partisipasi asingnya nggak terlalu tinggi ya, hanya 9,3% di Bursa Saham Indonesia. Nah, ini dia teman-teman ya. Apa yang terjadi setahun terakhir dari Februari 2022 ke Februari 2023 di saham Elsa ini. Nah, kalau kita lihat di sini saham beredarnya 7,2 miliar ya. Ini sama kayak ini ya. Jadi ini pengendalinya juga terhitung atau terregister sebagai saham scrip plus. Nah, untuk lebih bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi di luar pengendali, maka saya akan take out saham milik PT Pertamina Hulu Energi di data ini ya. Di sini kan lokal CP-nya tinggi sekali teman-teman ya, sehingga yang lainnya terlihat kecil menjadi bias. Nah, sekarang saya take out dan ini lebih jelas. Ya, lokal corporate-nya sekarang sudah di take out untuk yang Pertamina Hulu, ya, sisanya tinggal 3,5 miliar lembar saham dan ini kita bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi teman-teman ya. Nah, di luar pengendali, investor lokal tetap masih mendominasi 82,13%, investor asing hanya 17,87%. Namun, meskipun hanya 17,87%, ternyata kepemilikannya bertambah cukup banyak dalam setahun terakhir. Sementara investor lokal ini turun, teman-teman ya. Nah, kita breakdown lagi, teman-teman. Dari total lokal ini, ternyata, wah ini kurang bagus, teman-teman. 69,57%-nya itu dikuasai investor retail ya. Dan terbesar keduanya ini adalah reksadana, terbesar ketiganya adalah asuransi. Untuk investor asing ini terbesar pertamanya adalah others, ya, kemudian terbesar keduanya adalah reksadana dan terbesar ketiganya adalah dana pensiun. Nah, setahun terakhir teman-teman ya, kalau kita lihat apa yang terjadi, ternyata
investor retail ini banyak melepas kepemilikan sahamnya. Tadi kita sudah lihat di jumlah pemegang sahamnya juga turun ya, turun terus. Ternyata di sini kepemilikannya juga ikut turun ya. Kemudian siapa yang menampung? Nah, yang menampung adalah ternyata big money, teman-teman ya. Reksadana ini menampung ya 5,35% dari yang 9 ini. Kemudian sisanya siapa? Ini ada foreign others dan reksadana asing ya, dana pensiun asing dan perusahaan asing. Jadi ini yang menampung adalah uang besar nih ya, uang perusahaan gabungan yang besar. Ini insurance juga buang barang, teman-teman ya, namun hanya satu kali aja. Eh, Sementara investor retailnya kita terus, ini mulai distribusi, namun sejak Desember, Januari, Februari mulai membeli lagi, teman-teman. Jadi investor asing mulai membeli lagi, namun secara jangka panjang dia masih turun sekali ya. Oke, ini yang terjadi ya teman-teman ya di saham Elsa setahun terakhir. Jadi sedang ada big money yang mengumpulkan saham ini ya. Kita lihat di sini ya, terutama reksadana. Kalau di total reksadana ini tambahnya 5,35 dan reksadana asingnya 2,36, berarti sekitar ada 7,6% penambahan selama setahun terakhir. Kalau kita lihat tanggal 1 Maret sampai 13 Maret ini juga kelihatan ya ada big accumulation di sini. Ya, ini dominan sekali ya, yang membeli dua broker teratas ini sangat dominan nominalnya. Apakah ini investor asing? Nah, setelah kita cek ternyata investor asing, teman-teman ya. Di sini dia beli cukup lumayan banyak nih, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Ketika harga naik ya, ini di sini kan, nah ini kan hijau. Ternyata ini adalah investor asing, teman-teman ya. Jadi investor asing lagi akumulasi, lagi membeli terus. Nah, ini adalah secara teknikalnya, teman-teman ya. Nah, kalau tadi kita lihat ya, di seasonality peluang untuk naik ada di bulan April cukup tinggi, betul ya tadi seasonality April ya cukup tinggi 70%, maka ya kemungkinan ini kan sedang sideways, teman-teman ya. Jadi ini saham lagi sideways ya. Uh, Kemungkinan sih dia akan turun dulu ke sini, teman-teman ya. Tapi ini ujungnya April nanti dia akan naik. Jadi Maret ini dia akan turun dulu. Kemudian nanti April dia akan naik. Kemungkinan bisa ke 360 ya. Jadi gini, teman-teman, ini kok rodok anu ya. Nah, oke ya, kira-kira seperti itulah ya. Coretan-coretan saya. Kemudian kita akan masuk yang terakhir, yaitu untuk risamnya ya. Tadi untuk fundamental kinerja jangka panjangnya naik, teman-teman ya. Kinerja jangka pendeknya juga naik. Valuasi murah, rutin bagi dividen dengan forecastnya 3,9%, jadi lumayan. Seasonality ada potensi naik di bulan April dan Mei ya, tertinggi di April ya, 70%. Kemudian untuk bandarmologi dari Februari ke Februari sedang terjadi akumulasi oleh big big money ya, terutama reksadana. Kemudian 1 sampai tanggal 10 juga masih terjadi akumulasi. Untuk teknikalnya ini masih sideways. Dan terakhir, teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentunya bisa saja salah. Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Elsa ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman analisa sendiri, jadikan video saya ini sebagai second opinion. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.